Film ini diangkat dari kisah nyata motivator ulung yang mungkin sering kalian temui di sosial media, yaitu Mary Riana, dengan judul Mimpi Sejuta Dolar. Mary Riana atau Mary adalah seorang gadis yang selalu hidup bahagia bersama keluarga kecilnya di Jakarta. Hingga suatu saat keluarga Mary harus melarikan diri karena terjadi kerusuhan Mei 1998. Ayah Mary lalu memberinya tiket pesawat ke Singapura agar dia bisa tinggal sementara bersama teman ayahnya. Awalnya Mary menolak karena tidak ingin pergi ke Singapura sendirian tanpa keluarganya. Namun ayah Mary berjanji akan membawa putrinya segera setelah keluarganya menemukan tempat tinggal yang layak. Mary akhirnya berangkat ke Singapura dengan penuh kesepian dan kesedihan karena harus meninggalkan keluarga yang sangat ia cintai. Selama perjalanannya, Mary merasa hidup sebatang kara karena tidak memiliki teman apalagi kenalan. Sesampainya di alamat teman ayahnya, naas, ternyata teman ayahnya telah pindah. Mary bingung harus kemana karena tak ada tempat lain yang ia bisa tuju. Saat membuka sosial medianya, beruntung Mary menemukan teman SMA-nya yang bernama Iren yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Singapura. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dan Mary menceritakan permasalahannya. Setelah memahami kesulitan yang dihadapi oleh Mary, Iren tergerak untuk membantu Mary dengan mengajaknya tinggal di asrama kampusnya. Beberapa waktu berlalu, pihak kampus memberikan Iren hukuman karena terbukti membawa orang yang bukan mahasiswa ke asrama kampus. Karena hanya mahasiswa yang diizinkan tinggal di asrama. Mary kemudian mengikuti tes untuk diterima di universitas tersebut. Mary yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, akhirnya berhasil melewati tes masuk universitas tersebut. Namun, sekarang yang menjadi permasalahan adalah biaya kuliah yang sangat mahal, yang membuat Mary merasa bingung bagaimana ia dapat membayarnya. Beruntungnya ternyata ada program pinjaman mahasiswa yang pendaftarannya terakhir hari ini. Mary diberikan izin untuk menggunakan pinjaman mahasiswa di sana dengan syarat memiliki penjamin. Setelah itu, Iren menceritakan tentang masalah Mary kepada Alfa, seorang teman senior di kampusnya. Mary memohon bantuan Alfa sebagai penjaminnya. Pria dingin itu setuju untuk menjadi penjamin bagi Mary dengan satu syarat, yaitu Mary harus segera mendapatkan pekerjaan pada hari itu juga. Mungkin buka mataku, karena sudah. Ya, Mbak, all the time you say, Mbak, please. Excuse me, I need a job. Work permit na someone wanna. Juta wajah-wajah wadi, kamulah mimpiku, mimpi. Cintaku. Setelah berkeliling ke banyak tempat, Mary akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah organisasi sosial. Namun, di balik itu, Mary merasa cemas karena hukum di Singapura melarang mahasiswa bekerja tanpa surat izin. Setelah mendapatkan pekerjaan dengan susah payah, Mary segera pergi ke kampus untuk bertemu dengan Alfa. Namun sayangnya, ia terlambat karena kampus telah tutup. Mary merasa sedih karena khawatir Alfa akan menolak dan membatalkan menjadi penjaminnya. Akan tetapi, tak disangka bahwa di balik sikapnya yang dingin, Alfa sebenarnya sangat mengapresiasi perjuangan yang Mary lakukan, sehingga akhirnya ia setuju menjadi penjaminnya. Beberapa waktu setelahnya, Mary mulai bekerja dengan penghasilan yang pas-pasan. Meskipun masih terbatas, Mary menjalani hidup dengan sangat luar biasa. Suatu waktu, Mary rela membeli roti murah yang keras agar dapat melangsungkan hidupnya.
Can I have my knife back? Salah ai dihantam palu, berbaring di lantai. Di hari ulang tahunnya, ayah Mary menelpon dan mengatakan bahwa keluarganya belum dapat menjemput Mary karena situasi di sana belum aman. Kenyataan ini juga membuat Mary semakin merindukan keluarga tercintanya. Saat masuk kamar, Mary mendapatkan kejutan dari sahabatnya. Mary memohon agar ia dapat kembali ke Indonesia dengan sukses dan mampu membuat bangga kedua orang tuanya. Mary juga berharap agar bisa terus bersahabat dengan Irene. Esok harinya, Mary dipecat oleh organisasi sosial tempatnya bekerja karena ketahuan mempekerjakan seorang mahasiswa. Walau merasa sedih, Mary tetap berupaya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Di kantin, Alpha memberikan dukungan dan berusaha membantu Mary. Alpha bahkan rela membatalkan jadwal kencannya dengan Irene agar dapat membantu Mary mencari pekerjaan baru. Mereka berdua kesana kemari dengan antusias mencari pekerjaan dan mengajukan lamaran di berbagai toko. Meskipun menghadapi berbagai penolakan, mereka terlihat sangat bahagia dan menganggap penolakan tersebut sebagai candaan. Meskipun mereka sangat membutuhkan uang dan pekerjaan, mereka sangat menikmati proses yang mereka jalani. Beberapa waktu kemudian, Mary menjual laptop yang diberikan oleh ayahnya untuk bergabung investasi di perusahaan Success Forever. Perusahaan tersebut menawarkan janji profit $1 juta yang akan mewujudkan semua impian Mary. Mary yang sedang sangat membutuhkan uang serta profit yang menggiurkan membuatnya langsung bergabung tanpa ragu. Pada suatu waktu, Mary dan Alpha mendatangi kantor Success Forever dan menemukan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya perusahaan bodong. Mary hanya bisa sedih meratapi uangnya hilang. Setelah melihat keadaan Mary yang menyedihkan, Alpha dengan tulus hati memberikan pekerjaannya kepada Mary agar ia bisa memenuhi kebutuhannya. Alpha juga bilang bahwa Mary pasti bisa menggantikannya di tempat kerjanya saat ini. Sementara Alpha yang seorang pria masih dapat mencari pekerjaan di pabrik. Mary yang tersentuh atas kebaikan Alpha secara spontan memeluknya. Di momen itu, Alpha mengungkapkan perasaan cintanya kepada Mary. Namun, karena Irene memiliki perasaan kepada Alpha, Mary kemudian memutuskan untuk menolak tanpa memberikan penjelasan mengenai alasan tersebut. Sesampainya di asrama, tiba-tiba Irene mengusir Mary karena ternyata Irene tanpa sengaja melihat kejadian tadi sore saat Mary memeluk Alpha. Melihat hal itu, Irene merasa cemburu dan sakit hati, lalu mengusir Mary dari asrama. Namun, karena Mary sangat membutuhkan kamar tersebut sebagai tempat tinggalnya, akhirnya Irene yang memutuskan untuk pergi dari sana. Sejak kejadian itu, hubungan antara Mary, Irene, serta Alpha menjadi renggang. Perselisihan yang dimulai dari kesalahpahaman ini terus berlanjut sampai akhirnya Alpha menjelaskan kepada Mary bahwa dia hanya mencoba menjadi jujur pada dirinya sendiri. Namun, dampak dari permasalahan ini menyadarkan Alpha bahwa jujur tak selalu baik. Alpha juga mengungkapkan bahwa Mary telah memberinya pelajaran berharga dalam hidupnya. Mendengar penjelasan dari Alpha, Mary akhirnya memaafkan kesalahannya. Setelah itu, Alpha mengajak Mary untuk berinvestasi di pasar saham terpercaya meskipun keuntungannya tak terlalu besar. Ternyata investasi ini membantu Mary untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut tumbuh sukses dan memberikan perubahan dalam kehidupan Mary. Setelah sukses melalui investasi saham, Mary akhirnya mendapatkan pujian dari semua teman-teman di kampusnya. Keesokan harinya, saat kencan malam, Alpha memiliki rencana untuk melamar Mary. Namun melihat Mary yang sibuk mengurusi bisnis sahamnya, akhirnya membuat Alpha mengurungkan rencananya. Mary sangat berambisi untuk meningkatkan investasinya di saham tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Alpha menyarankan bahwa Mary tidak perlu lagi menginvestasikan uangnya di sana karena saat ini dia sudah memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahnya sampai lulus. Namun,
Mary tetap bersikeras dan memutuskan untuk melanjutkannya. Dia memiliki tekad yang kuat untuk melunasi pinjaman kuliahnya sebelum lulus, dan yang terpenting adalah Mary ingin bebas finansial. Setelah melihat Mary yang begitu ambisius hanya memikirkan tentang uang, dan uang, membuat Alpha merasa kecewa. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Mary. Bahkan, Alpha memberikan cincin lamarannya kepada seorang nenek musisi jalanan yang ia temui saat pulang. Beberapa waktu kemudian, Mary menerima kabar bahwa perusahaan tempat dia menginvestasikan uangnya mengalami kebangkrutan. Mary harus kehilangan uang investasi yang ia kumpulkan dengan susah payah. Keadaan semakin buruk. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat dalam sebuah tindak penipuan. Beruntung Mary bisa bebas setelah terbukti bahwa dia adalah korban. Tentu saja semua itu berkat bantuan Alpha yang merupakan penjaminnya. Sesampainya di asrama, Mary akhirnya bertemu ibunya yang datang dari Indonesia. Namun suasana pertemuan menjadi sendu karena Mary tengah menghadapi masalah serius sebelumnya. Dalam pangkuan ibunya, Mary menangis. Ia bertanya mengapa segala upayanya selama ini selalu berakhir dengan kegagalan. Sang ibu memberikan nasihat bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang menghitung dan berhemat, tetapi juga tentang memupuk harapan baik agar kita tidak mudah kehilangan semangat dalam berjuang. Berkat nasihat yang diberikan oleh ibunya, Mary kembali termotivasi untuk menjalani kehidupannya. Beberapa waktu kemudian, Mary akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai agen di sebuah perusahaan asuransi. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk mencari calon nasabah. Hello, Julia. This is Mary. Change your strategy, and if I can do it, let's do things differently. Ulang mimpiku, ku cinta Mila. Cinta mimpiku. Di tengah kesibukannya, Mary sempat membantu seorang musisi jalanan yang jatuh sakit. Selain itu, ia juga membantu seorang nenek yang barang belanjaannya terjatuh berantakan. Nenek tersebut bernama Miss Nur. Miss Nur yang tersentuh dengan kebaikan Mary mengajaknya mampir ke rumahnya agar bisa berbincang-bincang. Mary kemudian menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sekarang ia jalani. Melihat kerja keras Mary, Miss Nur kemudian ingin menjadi nasabah pertama Mary. Mary pun begitu senang mendengarnya. Malamnya, setelah menghabiskan seharian berjalan kaki mencari nasabah, Mary pulang sambil tertatih-tatih kelelahan. Tiba-tiba Irene muncul menolong Mary dan membawanya ke asrama. Di situ Irene mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahpahaman mereka pada saat itu. Akhirnya, persahabatan mereka yang sempat terputus akhirnya terjalin kembali. Hari demi hari berlalu, kini Mary kembali membicarakan niat baik Miss Nur. Namun, penawaran ini cukup rumit karena di satu sisi, Miss Nur sebenarnya tertarik untuk menjadi klien Mary, tapi ia ragu karena Mary tidak memiliki sertifikat perencana keuangan. Melihat persentase keberhasilan yang semakin kecil, Mary hanya bisa menerima dengan pasrah dan siap menerima keputusan Miss Nur. Dengan besar hati, Mary selalu mengutamakan kepentingan konsumen daripada mencapai target perusahaan. Melihat kepribadian dan sikap jujurnya Mary membuat Miss Nur berubah pikirannya dan akhirnya setuju dengan jumlah uang yang jauh melebihi target awal. Target Mary hanya sebesar $1.000, tetapi Miss Nur memutuskan untuk berinvestasi sebesar $100.000. Yang menarik, keputusan ini bukan lantaran Miss Nur terkesan dengan kemampuan Mary dalam bernegosiasi atau hal-hal semacamnya, melainkan karena ia sangat percaya dan kagum pada kepribadian luar biasa Mary. Beberapa saat kemudian, Mary kembali bertemu dengan seorang musisi jalanan yang sebelumnya ia sempat tolong. Nenek tersebut memberikan sebuah cincin misterius kepada Mary. Mary merasa bingung. Namun saat dia mengetahui bahwa cincin tersebut adalah milik Alpha yang sebelumnya ingin digunakan untuk melamar Mary, ia merasa terkejut dan terharu. Mary langsung berlari untuk mencari Alpha.
together. You're so much drama. I need to meet someone up there. I want to watch the drama. Aku di Singapore Flyer. Mary sekarang menyadari bahwa uang bukanlah hal yang paling penting. Bahkan Mary juga menyatakan bahwa kesuksesan tidak berarti jika Alpha tidak ada di sisinya. Perubahan Mary membuat Alpha merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Dan akhirnya, keduanya saling mengungkapkan perasaan cinta mereka satu sama lain. Sekarang aku mengerti, sukses itu ketika kita bisa membuat orang lain punya harapan. Dari sana, kebahagiaan bisa kita dapatkan.